Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, seperti biasa Bapak tidak lupa untuk menanyakan. Apakah sudah sarapan hari ini? Siapa yang belum sarapan di rumah? Bintang kenapa? Tidak sarapan. Apa? Bintang. Kenapa tidak sarapan? Kamu kenapa tidak sarapan? Jelas berarti kesiangan. Apapun alasannya, jangan lupa untuk sarapan tetap ya, karena akan sulit belajar dengan keadaan perut yang kosong. Ya, besok jangan lupa sarapan. Siapa hari ini yang masuk? Saya yang masuk. Kenapa? Jadi kita doakan agar teman kita cepat sembuh dan bisa belajar kembali dengan kita ya. Oke, baik, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran ini. Ya, silakan berdiri semuanya. Sudah siap? Terima kasih, silakan Ibu. Baik, sebelumnya Bapak review sedikit ya. Materi yang sebelumnya kita kemarin belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kira-kira kecerdasan artifisial? Artifisial itu buatan. Ya, siapa yang membuat? Manusia. Contoh kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan buatan. Di perangkat HP kalian kan banyak itu. Ada, kalau kita ingin menuju suatu lokasi, kita pakai itu apa namanya? Google Map. Oke, sering ya Pak ya pakai Google Map ya. Biar kita tidak kesasar ya. Apalagi kalau kita mau buka HP kita pakai apa? Paspor. Itu kan ada polanya ya. Itu juga. Biasanya Bapak Guru pagi hari itu suka selfie sendiri. Apa itu? Nah, face ya. Nah, pengenalan wajah dan banyak sekali. Baik, Bapak akan sampaikan materi dan tujuan pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Ya. Apa anak-anak? Berpikir. Nah, coba ini kata ini mirip kata apa ini? Komputasi.
komputer. Ya, karena yang akan kita pelajari itu. Apa sifat komputer itu? Ya, kerjanya bagaimana? Cepat atau lambat? Cepat. Ya, akurat atau tidak? Akurat. Kok bisa ya secepat itu, seakurat itu? Siapa yang buat? Manusia. Ya, manusia. Namanya program. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini ya, yang akan kita pelajari hari ini agar kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional. Nanti ada 4 prinsip ya. Kemudian siswa dapat mengerjakan, nanti kita ada LKPD dikerjakan per kelompok. Nah, yang paling penting adalah kalian bisa menerapkan konsep atau prinsip berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nah, ini kecerdasan artifisial yang sempat kita bahas kemarin itu adalah kemampuan mesin ya untuk meniru dan berperilaku seperti manusia dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, berpikir komputasional. Bisa bantu Bapak? Tolong bantu Bapak. Mbak Rita tolong bacakan. Apa itu definisi dari berpikir komputasional? Memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ibu, menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Maksudnya bagaimana Pak? Apa kita suruh komputer untuk menyelesaikan masalah kita? Bukan, tapi menggunakan langkah-langkahnya, cara kerjanya seperti komputer. Bagaimana itu? Seperti yang tadi. Apa? Sistematis berurut, ya. Kemudian logis, ya. Itu adalah prinsip kerja komputer. Lanjut, yang kedua, Bapak mau yang laki-laki. Mas Rito, tolong dibacakan. Dibacakan yang ini. Bisa pause dulu. Oke, Mas Rito, tolong baca yang berikutnya. Yang keras, nah. Ini. Ini nah. Menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, itu ya intinya. Sistematis, logis, berurutan. Ya. Sehingga masalah itu bisa cepat selesai, ya. Itu. Kemudian prinsip-prinsip berpikir komputasional ada 4. Coba minta tolong dibacakan Mbak Tika. Ya. Nah, ini bahasa Inggris ya, pattern recognition. Ya, terus. Kemudian yang terakhir. Oke. Bapak minta sekali lagi ya, tolong diperhatikan dan kalian mengerti. Baik, kita mulai dari prinsip yang pertama. Siap? Oke, apa itu prinsip yang pertama? Dekomposisi. Bapak minta tolong lagi, tolong bacakan Mbak Lukis yang keras. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagian pemecahan Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, jadi intinya dekomposisi ini adalah memecah bagian-bagian dari suatu masalah atau
proyek atau apapun itu dipecah bagaimana Pak? Dibuat kecil-kecil, dipotong-potong pakai pisau? Tidak, tapi dibagi dipilah-pilah, dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, biar lebih paham, Bapak kasih contoh-contohnya. Nah, perhatikan dua gambar ini. Nah, apa Mas Dayat? Yang pertama ini ada anak-anak berkumpul sedang membuat. Yang kedua, santai. Siapa ini? Mereka ini? Orang. Iya, masak monyet, ada monyet di sini. Siapa? Keluar. Nah, ada dua gambar. Yang pertama, anak-anak sedang membuat proyek, membuat layar. Kira-kira kalau mau membuat layangan yang konyol, yang moderna, ya, yang bisa terbang tinggi, bisa terbang dengan sempurna, kira-kira bagaimana? Apa langsung seret silsilatin jadi gitu? Tapi ada yang harus dipersiapkan dulu apa saja? Ada bahan, kemudian ada alat ya. Beda, bahan itu yang habis dipakai, alat itu tidak. Apa aja bahannya? Kayu ya. Terus lagi plastik atau kertas ya. Tali. Apa lagi? Buat menempelnya itu apa? Lem ya, itu bahannya. Alatnya apa saja? Alat itu yang tidak habis dipakai apa? Nah, jelurit bisa, pisau ya. Perlu pakai penggaris? Nah, ya itu dan sebagainya. Pertama, itu kan mempersiapkan alat dan bahan dulu. Jadi kalian pikirkan, kemudian disiapkan. Yang kedua, setelah lengkap ada alat, ada peralatan, ada bahan. Apa lagi? Apa? Mengukur panjang bambunya, kertasnya dan sebagainya. Lalu di tahap terakhir, gambar kedua coba. Apa ini? Liburannya. Nah, kemarin kalian sempat ikut, ada beberapa yang ikut liburan ya. Nah, kira-kira itu perlu persiapan tidak? Apa langsung bangun tidur makan tak langsung berangkat itu kan enggak ya? Perlu apa saja? Yang pertama kalau kalian harus tahu dulu destinasinya ke mana. Ya. Kenapa harus tahu? Takut kesasar lagi. Agar uang sakunya cukup. Kalau kalian punya saku 500.000 terus destinasinya ke Tokyo, cukup tidak? Tidak. Makanya harus perlu informasi, persiapan. Apalagi setelah tahu destinasinya ke Malang misalkan. Apa? Kalian menyiapkan apa? Apa saja yang harus dibawa? Baju, salinnya, apalagi sabunnya yang cukup. Nah, itu adalah prinsip berpikir komputasional yang pertama. Jadi memecah-mecah, memilah-milah bagian atau proyek atau masalah yang besar itu sepertinya besar menjadi lebih kecil. Biar apa? Agar lebih mudah dikerjakan, agar cepat selesai dan sebagainya. Sampai sini mengerti? Ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua ya. Prinsip yang kedua. Apa ini? Tolong dibaca Pak Fakih. Ya, pengenalan atau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Pengenalan pola. Tahu pola? Nah, ini pola namanya. Pola, berpola. Ya. Tolong dibaca Pak Fakih. Oke, kata kuncinya adalah menggunakan pola yang bisa digunakan kembali untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana Pak? Belum mengerti. Coba. Siapa yang suka bangun terlambat di pagi hari? Saya. Nah, Indri. Coba kalian pikirkan. Di malam harinya sebelum kalian tidur itu, pertama, kalian ngapain? Kegiatannya apa saja? Apakah aktivitasnya berat? Ya. Atau ringan? Kemudian jam tidurnya. Apa tidur jam 8, jam 9, atau jam 10 ke atas? Nah, nanti baru ketahuan apa sebenarnya penyebab kalian itu selalu bangun terlambat. Nah, ya, biasanya kan gitu. Main game sampai lupa waktu. Akhirnya mau tidur tidak jadi. Akhirnya tidur malam. Besoknya pasti terlambat. Itu salah satu pola. Ya. Contohnya yang lebih konkret Pak. Nah, ini. Nah, dua gambar ini coba berhubungan dengan gadget. Yang pertama, ada orang sedang apa? Foto. Apa namanya kalau begini? Nah, foto selfie seperti bapak-bapak guru di pagi hari. Ya, takut terlambat. Ini adalah pengenalan pola. Pola apa ini? Pola wajah bagus. Ya, sekarang ini di HP-HP zaman sekarang itu sudah mudah pakai pengenalan pola wajah. Mun beni orengan, misalkan HP kalian hilang, kemudian mau dibuka HP-nya tidak bisa karena bukan orang. Itu jangan kan ya. Nah, itu juga salah satu contoh pengenalan pola. Yang kedua, ini sudah biasa kalian ini. Apa namanya ini? Nah, menggunakan kode password. Lebih canggih mana? Kanan atau kiri? Yang kiri ini ya. Nah, ini adalah contoh pengenalan pola. Contoh nyatanya seperti tadi itu, yang suka telat ke sekolah, yang suka bangun di sana. Pola tidurnya bagaimana? Nah, itu perlu dicari tahu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut kedua. Oke, yang pertama apa tadi? Prinsipnya dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa ini? Tolong dibaca. Novi. Apa? Nah, abstraksi. Ya. Adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kata kuncinya adalah relevan. Kata lain dari relevan itu cocok, penting, berguna. Ya, jadi selain itu yang tidak berguna, yang tidak penting, yang tidak berhubungan itu dieliminasi, dibuang. Tak penting dulu, ya. Jadi pilih yang penting-penting dulu, yang relevan. Contoh nyatanya kemarin kita di kelas 5 pernah belajar tentang cacing kurikulum. Masih ingat? Masih ya. Apa inti dari cacing kurikulum itu? Agar kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh, kalian punya uang 100.000. Baju kalian, seragam kalian sudah pendek sampai segini. Masa tak mau ganti? Tapi kalian punya preskripsi lain, pengen punya jam tangan atau pengen punya casing HP baru. Dengan uang 100.000, mana yang harus kalian prioritaskan? Seragam dulu. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Jadi mengesampingkan dulu, membuang dulu yang tidak penting karena tidak relevan. Jadi mendahulukan yang lebih penting. Ya. Contoh lain Pak yang lebih konkret. Oke. Nah ini, ya. Gambar yang pertama kira-kira apa tuh? Yang tadi ya, needs. Needs ini adalah needs ini apa?
kebutuhan. Sedangkan want ini adalah keinginan. Oke, ini ada kebutuhan sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhan untuk makan, nutrisi, entah makan mate. Nah, jadi kebutuhan. Apa lagi nih? Nah, baju pakaian itu penting, termasuk seragam. Kemudian rumah tempat tinggal. Beda dengan kalian ingin game terbaru, ingin HP terbaru, ya ingin jajan ini itu. Ini masih bisa ditunda apa enggak? Bisa. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Sedangkan kalau ini ditunda, ini bisa berbahaya. Coba ada minum 2 hari saja. Nah, itu ya. Kemudian gambar kedua, apa ini kira-kira? Koper yang penuh sesak sampai tidak muat ya. Ini kira-kira mau kemana? Liburan ya. Ini gara-gara tidak bisa membedakan mana yang harus dibawa, mana yang tidak, akhirnya numpuk. Jadi kalian harus menggunakan prinsip abstraksi ya. Oh ini kompor perlu dibawa enggak? Tidak usah, kecuali kemah ya. Apalagi? Lipstick? Bedak? Iya bagi cowok dan sebagainya ya. Jadi ini prinsip menggunakan abstraksi. Pilihlah yang relevan. Relevan itu kata lainnya adalah penting, perlu dan sebagainya ya. Oke. Jadi yang keempat adalah tolong dibaca Halim. Oke, definisinya. Sistematis. Oke, terima kasih. Jadi kata kuncinya adalah prosedur yang sistematis. Prosedur itu apa? Langkah. Kalau kalian ingin buat mie instan, kalian ada baca di situ langkah-langkahnya. Ya. Sistematis, runut, ya. Contohnya bagaimana? Nah, ini. Ada langkah penyajiannya ya. Yang pertama rebus dulu, ya. Kalau belum direbus, jangan dimakan minyak, ada sakit perut. Setelah direbus, campurkan bumbunya, ya, ke piring, jangan langsung dituang ke mulut, ya. Terus tuangkan mie, diaduk, baru kemudian dia bisa. Yang kedua, contoh nyata ini dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apa itu? Gambar seorang anak atau gagak sedang berhidup. Nah, ini ada sistematisnya, ada urutannya. Pertama apa ketika ingin bertamu ke rumah orang lain? Ucapkan salam dulu. Ada orangnya pastikan. Kalau dijawab sudah keluar, baru menyampaikan keperluannya. Jangan langsung duduk. Orang ini mancing, kalian sudah duduk ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian ini apa? Disuguhi air atau teh atau apa saja. Jangan langsung ini. Nunggu apa? Siap begitu ya. Nunggu silakan gitu. Jadi ada urutan langkah-langkah. Ya, Bapak ulang lagi. Ada 4 prinsip. Apa yang pertama? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah menjadi yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola yang sama bisa digunakan ke. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Menggunakan apa? Yang relevan atau penting. Kalau tidak penting, abstraksi ya. Yang terakhir adalah berpikir
sistematis berurut dan sebagainya. Ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Paham ya? Biar kalian lebih paham, Bapak punya LKPD untuk dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Ada 16 siswa, Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Di sini ada 3 LKPD. Jadi setiap kelompok mengerjakan 3 tugas. Oke, bisa bantu Bapak. Dibagikan ke 4 kelompok. Oke. Mas Dayat dibagikan ke 4 kelompok. Berapa? Dibagikan ke nanti ada sesi presentasi ya ke depan satu-satu. Nah, bukan dibagikan satu kelompok satu, maksudnya tugas LKPD satu kelompok. Jadi setiap kelompok punya 3 LKPD, punya 3 tugas. Sudah. Setiap bangku sudah ada krayonnya? Sudah ada? Oke. Sudah 3 semua ya? Beda-beda kan ya? Beda-beda 3. Ini satunya mana? Nah. Silakan kalian rembuk seperti prinsip berpikir komputasional tadi. Jangan dikerjakan satu orang, buat kalian ya. Silakan kamu bagi kelompok-kelompoknya mengerjakan bagian yang mana sesuai dengan kemampuannya. Dibagi tugasnya. Ya, dibagi. Bapak jelaskan yang pertama. Ini ya, pola. Melanjutkan pola gambar. Coba perhatikan dulu. Di setiap bangku ada krayonnya. Kalian tinggal melanjutkan pola yang terakhir digambar sesuai warnanya ya. Tidak mirip warnanya, tidak apa-apa ya. Ada warnanya ya. Contoh, pola yang pertama kan 1 di sini pojok kecil. Kemudian tambah lebar begini, membentuk L. Kemudian tambah lagi titik 1 ini. Nah, berikutnya kira-kira seperti apa pola berikutnya dan seterusnya ya. Yang kedua ini bentuknya seperti ini, seperti game Tetris itu nah ya. Tahu Tetris? Yang menyusun balok-balok itu ya. Kalian cukup mewarnai di kotak-kotak yang terakhir. Mengerti yang ini ya? Oke. LKPD berikutnya menulis huruf berdasarkan petunjuk warna. Coba ini. Coba perhatikan LKPD-nya. Warna kuning huruf apa? Indri. Warna kuning huruf apa? Tidak diperhatikan. Ayo, huruf apa itu? Oke. Warna biru huruf? Oh, warna hijau. Merah. Hijau. Warna ungu. Nah, itu kalian temukan hurufnya berdasarkan warna, kemudian kalian sun seperti ini. Merah, kuning, hingga kuning. Akhirnya menjadi kata baca. Paham yang ini? Yang terakhir. Mewarnai penjumlahan. Nah, ini gabungan antara coding dan matematika. Nah, ya. Yang pertama ada contohnya. Ada 2 kotak yang diwarnai ditambah kotak. 3 kotak. Akhirnya jadi 5. Ya. Kalian cukup warna. Oke. Silakan dikerjakan. Nanti ada yang mewakili
kelompoknya untuk presentasi di depan. Gradasi. Iya. Itu L ya nak, yang warna ungu bukan I tapi L. L ya. Silakan dibantu temannya. Nah, silakan. Bisa dicoret. Masih satu. Nah, ini kan jumlahnya tidak keliru. Ini kan berapa jumlahnya? Ini berapa? Ini berapa kotak? 2 tambah 3 berapa? Ya. Nah, ini pola berikutnya. Nah, ini kan ini kan begini. Terus kalau dibuat begini, terus lagi muter ke sini jadi. Nah, kalau berikutnya kemana ini? Nah, rupanya yang lengkap. Kalau ini kan begini utama, nambah begini. Nambah begini. Dari 1 nambah berapa ini? 1 ke dari 1 ke berapa ini? Terus ini berapa? 3. Ya. Yang pertama itu agak susah ya. Yang pertama coba perhatikan semua. Nah, ya. Ini berapa jumlahnya? Ini loh. Ini berapa? Ini 1 ke 3 nomor berapa? 1 ada menjadi 1 biarkan 3 tambah berapa? Nah, ini kan 3 ya. Kalau dibagi 3 kan 6 tambah 3. Jadi 2, 3. Berarti selanjutnya nambah 4 dari ini. Agak salah. Ini kan 1 ya. Agar menjadi 3 nambah.
Ini pertama begini. Ada begini. Aja itu begini. Nah, ini dari 6. Taruh mana kira-kira? Baik. Biar kalian lebih fresh, kita ice breaking dulu ya. Nanti taruh sebentar agar otaknya tubuhnya lebih fresh lagi. Ayo, Mas. Nah, ini namanya tiki-tiki bambu. Nah, perhatikan dulu ya, nanti ikut sini. Oke, silakan berdiri semua. Oke, siap. Agar tubuh kalian lebih fit lagi. Ini lagi, ya, sudah. Siap? Oke. Silakan ikuti gerakannya. Ini kerendahan dari ya. Lagi. Yang kuat. Tiki-tiki boom, tiki-tiki bam, tiki-tiki boom, bam bam boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom, bam boom, ya, tiki-tiki bam bam boom, ya, terima kasih. Oke, silakan lanjutkan kembali. Setelah ini Bapak kasih waktu berapa menit ini? 30. Ya ini ya. Setelah ini sesi presentasi ya. Oke, perhatikan semua. Coba ini pengenalan bola. Ini jumlah kotaknya berapa? Nah ini 1, 2, 3. Bukan ditambah, nambah kan? Makan dia. Ini berapa? Ya, ini berapa kotak? 2, 3 kotak. Jadi 6 kotak. Nambah 2. Ini nambah 2. Berarti ini keselanjutnya nambah 4. Berarti berapa kotak ini? Nambah? Iya. Disesuaikan selera. Ya.
saya mau satu kelompok sekarang perkenalan. Biar yang lain cepat menceritakan satu kelompok presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Satu kelompok saja. Satu KPD, silakan. Silakan. Nah, oke, kelompok 2. Silakan menunjukkan. Yamin. Silakan. Oke semuanya, tepuk konsentrasi. Ya, oke silakan. Pelaku untuk mempresentasikan. Yang lain tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kelompok akan silakan baca. Yang pertama kan sudah dikerjakan. Yang kedua hasilnya adalah dibaca yang keras. Bola. Betul tidak? Oke. Nomor 3. Cabe. Betul? Oke. Yang keempat. Calo. Betul? Yang terakhir. Laba. Benar semua ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya, adakah yang ingin mempresentasikan? Oke, kita. Ini yang penjumlahan ya, kodin penjumlahan. Silakan ditampilkan. Perkenalan dulu dari kelompok berapa? Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia Bayoka. Saya dari kelompok Ya, akan. Ya, silakan. Ditunjukkan begini. Nah, yang pertama sudah dikerjakan ya. Jumlahnya berapa kota? 3, 5. Yang kedua, nomor 2. 3. Ini bentuknya begini, punya kelompok 2, punya kelompok 3. Tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Tidak masalah berarti ya. Yang penting jumlah kotanya sesuai. Ada yang beda tidak apa-apa. Berikutnya 3 ditambah 3, 6. Oh mereka seperti cincin ini. Ya. Yang terakhir 7. Kok bisa 7? Apa ini? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir sekarang dari KPB terakhir. Siapa yang ingin mempresentasikan dari kelompok lain? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok 1 dan 4. Silakan. Silakan kelompok berapa? Nah, ayo.
1 ya. Kemudian gambar berikutnya 3. Kemudian berikutnya 6 kotak. Yang terakhir berapa kira-kira? 4 kotak. Harusnya di sini plus 2 plus 3 plus 4 berarti 6 ditambah 4 berarti 10 kotak ini ya. Jumlahannya. Berikutnya ini posisi saja dibolak-balik seperti huruf L ya. Kalau berdiri jadi sini, kalau di atas. Nah, ini kira-kira betul atau tidak, Udan? Nah, salah. Harusnya begini ya. L-nya ya, bukan begini. Ya, kan begini posisi awalnya kan gini ya. Coba perhatikan dengan Bapak. Perhatikan dengan Bapak. Ini ya. Yang pertama. Yang kedua begini. Yang ketiga begini. Harusnya yang terakhir adalah begini. Ya. Ini nak ya. Dan begini. L-nya tiduran. Terus L-nya bangun tidur. Terus L-nya di atas kebet. Terus jatuh nyungsat. Nah begini. Ya. Apa? Yang terakhir yang nomor 3. Ya. Tuh ya, cuma pindah posisi. Yang keempat bagaimana? Cuma pindah posisi juga. Ya, ini. Yang terakhir juga ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Tiglan lagi. Kembalinya. Oke, karena semua LKPD sudah dikerjakan, Bapak ingin mereview kembali apa yang kita pelajari hari ini. Coba perhatikan dulu semuanya, Ridho, Widan. Ya, Bapak akan mereview kembali sejenak ya. Apa yang kita pelajari hari ini. Coba kelompok 1. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada berapa? Ada 4 ya. Kelompok 2. Prinsip yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah di. Oke, kelompok 3. Mengenal pola, yaitu pengulangan pola untuk digunakan kembali. Kelompok 4. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Memilih yang relevan itu kata lainnya apa? Penting, berhubungan, ya, perlu, ya. Yang tidak relevan di. Yang terakhir apa? Setelah abstraksi yang terakhir algoritmik thinking atau pemikiran yang algoritmik, yang sistematis, yang berurutan sesuai dengan langkah-langkah. Itu ya. Jadi dari prinsip-prinsip ini Bapak harapkan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kalian, di rumah kalian, di sekolah, di kelas dan sebagainya ya. Oke. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan dipimpin doanya Mas Kido. Sudah duduk.